Halo anak-anak semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah anak-anak, hari ini kembali Miss Eka akan mengajak kalian untuk belajar muatan IPA pada tema 4, subtema 1. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita pelajari adalah kompetensi dasar pada 3.4 dan 4.4. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan mengenai organ peredaran darah manusia serta fungsinya. Yang kedua adalah menyebutkan atau menunjukkan bagian-bagian jantung serta fungsinya. Nah, anak-anak, pertama-tama kita akan pelajari mengenai organ peredaran darah manusia serta fungsinya. Disimak ya. Organ peredaran darah dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama kita akan bahas tentang jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Terlihat pada gambar. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Dan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, kita akan bahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh arteri atau nadi, pembuluh vena atau balik, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan antara pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena atau balik. Pertama yang kita bahas yaitu perbedaan dari segi pengertian. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Darah yang dibawa. Pembuluh arteri itu membawa darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang bawa darah dengan kaya karbon dioksida. Sedangkan pembuluh vena itu adalah pembuluh yang bawa darah yang kotor atau darah yang kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Tempat. Pembuluh arteri itu bertempat di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena itu bertempat di dekat permukaan tubuh. 4. Dinding pembuluh. Untuk pembuluh arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Katup yang dimiliki pada pembuluh arteri itu hanya satu, bertempat di dekat jantung.
Sedangkan pada pembuluh vena itu terdapat di sepanjang pembuluh darah. Denyut pada pembuluh arteri itu sangat terasa, sedangkan pada pembuluh vena itu tidak terasa. Jika pembuluh arteri terluka, maka darahnya akan memancar. Sedangkan jika pembuluh vena terluka, darah tidak akan memancar. Pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk yang bercabang-cabang, seperti gambar tersebut. Jadi ini adalah bentuk yang bercabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil ini disebut dengan pembuluh kapiler, di mana kapiler berdinding sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan dengan sel-sel tubuh. Disinilah pada pembuluh kapilerlah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya, berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil itu terlihat pada gambar berikut. Jadi inilah bagan atau urutan dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Itu disebut peredaran darah besar. Urutannya adalah dari bilik kiri, darah akan mengalir menuju aorta. Ini adalah aorta nomor 12. Selanjutnya menuju ke kapiler seluruh tubuh. Inilah kapiler seluruh tubuh. Ya, sebelah sini. Ini juga yang bagian atas juga. Kapiler seluruh tubuh. Kemudian menuju ke vena. Jadi ini selanjutnya di sini terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dan gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian oksigennya masuk, karbon dioksidanya menuju ke vena. Setelah itu terakhir menuju ke serambi kanan di nomor 1 dan ke bilik kanan. Selanjutnya, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung, paru-paru, lalu kembali ke jantung. Jadi dari jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Dengan urutan, darah mengalir dari bilik kanan, ini bilik kanan, menuju ke arteri paru-paru nomor 10, selanjutnya menuju ke paru-paru yang nomor 8, setelah itu menuju ke vena paru-paru nomor 11, dan terakhir menuju ke serambi kiri yang nomor 2. Yang ketiga adalah darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut, yang berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sedangkan sel-sel darah terdiri atas, pertama sel darah merah atau disebut eritrosit, yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit yang berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit yang berfungsi menutup luka. Nah, anak-anak, sekian penjelasan mengenai sistem peredaran darah dan fungsinya. Berikut, Miss akan memberikan kalian 2 tugas. Di mana tugas yang pertama itu adalah tugasnya menyebutkan macam-macam organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya masing-masing. Nah, dan tugas nomor 2 adalah perhatikan gambar jantung yang ada di samping bawah. Nah,
Sebutkan nama dan fungsinya sesuai dengan nomor yang ditunjuk. Jadi kalian menyebutkan nama dan fungsi dari bagian yang ditunjuk oleh nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan tugas ini kalian buat pada kertas tebal folio dan dikirim pada classroom di topik IPA.